Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, mengucapkan selamat datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari suku Melayu atau asal-usul suku Melayu yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Lantas bagaimana sejarahnya dan proses penyebarannya? Untuk itu, ayo kita masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Indonesia dikenal dunia dengan keberagamannya baik dari segi budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mempunyai 11.000 warisan budaya, 6 agama, 654 kurang lebih bahasa yang digunakan. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Salah satu suku yang menarik untuk kita bahas kali ini, salah satunya adalah suku Melayu. Asal mula penyebutan suku Melayu diduga berasal dari kerajaan Melayu, kerajaan yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi. Kerajaan Melayu tersebut dalam perkembangannya takluk kepada kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan membuatnya berada di kuasa kerajaan Sriwijaya terdekat. Dari peristiwa tersebut, istilah Melayu mulai dikenal luas oleh masyarakat, bahkan tidak hanya di kawasan Sumatera saja, melainkan sudah meluas ke kawasan Jawa dan Kalimantan. Asal-usul orang Melayu mengalami kesulitan untuk penelusuran dikarenakan bukti-bukti pendukung sangat sedikit, bahkan untuk mengkaji orang Melayu yang berada di Sumatera Tengah atau Jambi juga tidak banyak bukti. Namun, dapat dilihat dari ciri-ciri terdapat dari karakteristik manusia peninggalan material seperti rumah dan perangkat lainnya. Bukti-bukti lain, tempat pemukiman juga tidak ada prasasti yang dijadikan bukti, hanya dapat dilihat dari rumah-rumah yang ada dalam suatu perkampungan atau yang dikenal dengan wanua. Ciri perkampungan yang ada, rumah-rumahnya bertiang, terbuat dari kayu, mempunyai ruang-ruang atau bilik yang besar, bahkan telah memiliki ruang-ruang ibadah. Sedangkan bahasa tidak jauh beda, hanya perbedaan dialek. Sangat sukar berbicara tentang asal-usul orang Melayu kuno, oleh karena data akuratnya sangat sedikit, apalagi tentang orang yang Melayu dari Sumatera Tengah atau Jambi saja. Untuk itu, kita harus mempelajari peninggalan rangka manusia dari Sumatera atau Semenanjung Melayu, bahkan Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Riau, Bengkulu, hingga Kalimantan. Istilah Melayu sering kita dapatkan pada nama suku bangsa, bahasa, kebudayaan, yakni suku Melayu, bahasa Melayu, kebudayaan Melayu, dan dapat disaksikan wujudnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, istilah Melayu dihubungkan dengan sebuah kerajaan yang pernah berkembang di abad ke-7 Masehi dan banyak menimbulkan interpretasi. Istilah Melayu dikembangkan dari toponim Moloyu. Seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Ising berlayar menuju India tahun 670 Masehi singgah di Moloyu. Selain itu, istilah Melayu berasal dari sebuah sungai Melayu menurut sejarawan Malaysia, Haji Muhammad Said. Sumber dari Col Granny dikutip dari Undang-Undang Siam, dikatakan ada kerajaan Melayu pada tahun Masehi 677 di Sungai Melayu. Sedangkan untuk nama dijumpai di lokasi situs perjanjian Muara Jambi. Nama Melayu ada yang tulis Malayur, Malayu, atau Melayu. Sedangkan dalam catatan dinasti Yuan abad ke-13 sampai ke-14
ditulis dengan kata Maliyul, sedangkan Marco Polo menulis istilah dengan kata Malayur. Dalam bahasa Melayu Jambi, kata Melayu mungkin diambil dari kata layu yang artinya tiada berdaya lagi atau luluh. Asal-usul Melayu kuno sangat sulit ditemui dikarenakan sumber-sumber yang tidak banyak dijumpai, baik sumber tulisan maupun sumber lisan. Namun, dapat dilihat bukti dan ciri-ciri yang terdapat dari karakteristik manusia. Para antropologi sepakat bahwa ada 3 ras yang dibuktikan sampai sekarang, yaitu Negerit, Mongoloid, dan Kaukasid. Tetapi di samping itu ada 2 ras yang lebih kecil yang suka digolongkan ke dalam ketiganya, yaitu Khoisanid dan Austro-Melanesid. Indonesia dianggap dihuni oleh Austro-Melanesid dan Mongoloid. Pada masa awalnya, Indonesia hampir seluruhnya didiami oleh orang Austro-Melanesid, sehingga ada ahli yang menyebut Indonesia sebagai Palau Melanesia, dan sekarang dihuni oleh Mongoloid. Di Indonesia bagian timur masih terdapat ras Austro-Melanesid, dan ada yang bercampur dengan Mongoloid, terutama di daerah Welsh. Lebih tepat, kalau di daerah ini dikatakan percampuran dari berbagai ras, sedangkan di Indonesia Barat, ras Mongoloid sudah lebih dominan. Perkembangan selanjutnya, temuan-temuan di pantai timur Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Jawa, Bali, Flores, Sumbawa, Sulawesi Selatan, Timor, dan Irian. Subras Malayid berbeda dari Mongoloid lain, dan ini lebih mudah dilihat pada orang hidup, tetapi sukar pada rangka. Di Indonesia, dari ras Austro-Melanesid terdapat subras Arafurid dan Papuid yang juga sukar dibeda-bedakan. Dari data yang ada, terbukti tidak hanya di Asia Tenggara kontinental yang terdapat Austro-Melanesid, juga terdapat di Semenanjung Melayu, Vietnam, Kapuas, dan Laos. Ini terbukti temuan sampai 10.000 tahun yang lalu, tetapi tidak begitu pasti pada temuan 20.000 tahun yang lalu menurut Asmito 1988. Konfigurasi rasial yang terdapat di kalangan Homo sapiens dimulai sekitar 15.000 tahun yang lalu. Sebelumnya, gambaran rasial di dunia lain lagi, demikian pula 15.000 tahun yang akan datang. Sedangkan bahasa Melayu diperhitungkan sudah ada sebelum 2500 Masehi tahun yang lalu. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait asal-usul suku Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang besar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan mungkin ada penyampaian mimin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya. Teman-teman yang bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.